mengklarifikasi dulu tadi ketika saya mengatakan bahwa barangkali ada di antara kita yang terjun di Wall Street, bukan berarti terjun di Wall Street kemudian menghalalkan segala cara. Ya, karena ketika pun kita terjun di Wall Street, ada mabadi, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita perhatikan. Misalnya ketika kita terlibat dalam menanam saham, kita harus tahu ke perusahaan apa kita menanam saham dan perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kalau misalnya betul-betul kita tahu bahwa perusahaan itu bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya, berarti kita jelas-jelas ikut dalam dosa produksi minuman keras. Nah, jadi maksud saya di situ adalah mari kita terlibat, tapi kita tetap teliti dengan hal-hal yang bersifat prinsip dalam ajaran agama kita. Nah, oleh sebab itulah maka saya kira yang penting adalah harus kita memahami dulu hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh dulu. Karena masalah muamalat yang boleh perhatikan yang tidak boleh. Karena dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal usul dari muamalah itu semua boleh, sampai ada pelarangan. Jadi yang kita cari mana yang dilarang. Ketika kita bisnis, pada sebelumnya silakan saja melakukan bisnis, apa saja bentuknya, sampai kita sadar bahwa ini tidak boleh. Karena setelah kita mencari tahu ternyata tidak boleh. Nah, misalnya masalah perbankan, saya kira memang semua ulama sepakat bahwa, dan itu konsensus, bahwa riba itu memang haram. Tapi kemudian ada diskurs, ada semacam diskusi di kalangan para ulama, khususnya sekarang ini, yang mencoba memberikan definisi yang jelas apa sih riba itu. Karena jelas dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi ketika sampai kepada definisi riba, di sanalah kemudian terbagi para ulama itu. Nah, apakah misalnya dalam bentuk konvensional perbankan konvensional sekarang ini bentuk riba? Sebagian besar mengatakan ya. Maka dengan demikian terlibat dalam urusan-urusan konvensional bank, mortgage misalnya, loan dan lain sebagainya, itu haram. Itu yang pertama. Mayoritas kita mengatakan bahwa bunga bank konvensional adalah riba, dengan demikian haram. Tapi kemudian keluar dari diskusi ini, ada lagi diskusi yang lain. Apakah hukum ini juga implementable kepada komunitas yang tidak memiliki sistem perbankan Islam? Kalau kita di Amerika misalnya, anggaplah sebelum ada guidance di East Coast, sebelum ada la riba di West Coast, belum ada sistem peminjam uang yang Islamik. Apakah semua kita akan menjadi turun-temurun penyewa? Karena tidak mungkin ada orang yang, tidak banyak lah mungkin ada, yang punya uang misalnya 800.000 di New York mau beli rumah, langsung dibayar cash. Karena rumah di New York paling murah sekarang ini sekitar 600-700.000 lah. Apakah ada orang Islam banyak yang punya 700.000 misalnya langsung bayar cash? Lalu bagaimana? Apakah kita harus tetap berada dalam situasi rent terus menerus? Padahal belum ada sistem perbankan. Di situ kemudian ada ulama yang mengatakan ini bagi komunitas muslim yang tidak memiliki bank Islam atau sistem keuangan Islam, sifatnya darurat. Tapi dengan syarat bahwa keterlibatan itu bersifat yang sifatnya fundamental, dasar sekali. Misalnya rumah yang hanya untuk dipakai, bukan untuk disewakan. Silakan saja. Jadi sekali lagi, ketika sudah sampai kepada permasalahan ini memang luas pembahasannya. Yang paling penting adalah kita coba dulu merujuk kepada agama kita, mana hal-hal yang kira-kira memang tidak boleh ketika kita sudah terlibat dalam bisnis atau dalam hal transaksi keuangan ini. Dari hal-hal yang tidak boleh ini kemudian kita cari tahu mana yang menjadikan kita terjatuh dalam hal yang haram, mana yang sebenarnya kita masih bisa terjaga. Tapi solusi yang paling baik adalah kita harus menciptakan alternatif. Umat Islam sekarang ini hanya bisa memblaming, complaining and blaming. Dua hal yang selalu saya katakan, complaining and blaming. Kita selalu komplain, kita nggak punya surat kabar, nggak punya magazine, nggak punya media, nggak punya TV. Dan kita blaming kalau ada yang mencaci Islam di media massa. Yang betul, ada hak kita untuk memblame kan. Tapi the best solution is, kenapa kita nggak bisa menciptakan? Kalau kita mengatakan bahwa conventional bank itu haram, the best solution is, mari kita menciptakan perbankan Islam. Maka a challenge for those who are expert on finance and banking. Wallahu a'lam bishawab.